Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ferdi Tairas. Dan kali ini gue kedatangan tamu lama, temen lama tepatnya, Mario Ginanjar. Yeay, halo semuanya. Apa nama penontonnya? Nama penontonnya? Nama penonton apa, Mar? Sahabat Ferdi. Okay, so Mar, how are you? Good, surviving. Sekarang lagi zamannya kayak gini ya, jadi kita lagi memasuki apa ya, era yang menurut gue sangat unik banget. Jadi gue sih daripada gue stres, gue bawa enjoy aja, lagi menikmati masa-masa istirahat ini. Oke. Ada kesibukan lain di luar istirahatnya? Maksudnya kita kan tahu nih, semua orang dengan adanya pandemi kan jadi malah istirahat di rumah, lakuin hal-hal yang nggak mereka sempat kerjain selama mereka sibuk sebelumnya. Yang pasti sih, alhamdulillah masih ada beberapa kerjaan walaupun berkurang drastis ya. Cuman masih apa ya, masih bersyukur dikasih kepercayaan untuk bekerja walaupun secara online, secara virtual. Cuman ya harus dijalanin karena memang konsekuensinya, dan kita memang harus mengutamakan keselamatan orang banyak dulu kan. Gitu. Jadi walaupun sekangen-kangennya gue nyanyi di panggung terus peluk-peluk fans gitu masih ya. Ada yang suka meluk-meluk di panggung dari masih dong. Zaman begini. Oh, kalau zaman sekarang enggak, karena kan virtual, makanya kangen banget gitu. Cuman akhirnya sekarang semuanya serba tergantung pada kecanggihan teknologi. Sih. Terus Mar, kesibukan sekarang adalah salah satunya ini ya, promosiin single terbaru ya. Betul. Aku baru ngeluarin single judulnya Menyimpan Hati. Ayo semuanya dengerin ya. Menyimpan Hati buat ada deh. Ini single keberapa, Mar? Ini single ketiga gua. Jadi udah sempat keluarin 1, 2. Nah, yang ketiga ini Menyimpan Hati baru keluar sekitar 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu. Masih seger banget. Masih seger banget. Jadi dengerin ya semuanya. Ini bisa. Tapi abis nonton ini baru dengerin. Jangan sambil nonton ini dengerin. Oke. Atau mungkin bisa nitip link kan? Oh iya. Ada linknya di bawah ya. Tolong ya. Ini ceritanya inspirasinya datang dari mana gitu, Mar? Sebenarnya lagu ini aku tulis sendiri, si Menyimpan Hati ini, karena lagu ini gue tulis buat almarhum nenek gue sebenarnya. Jadi aku nemuin tulisan almarhum nenekku di diary aku, padahal nenek aku udah meninggal lama gitu. Jadi gue baru nemuin beberapa waktu yang lalu sih tulisannya. Jadi dari situ gue langsung nulis lagu, 10 menit jadi langsung. Ternyata pas sudah dirilis banyak sekali feedback dari teman-teman semua, dari Soulmate, dari Mario Lovers, yang Kak, lagu ini ngingetin aku pada bapakku, pada ibuku, pada pacarku. Bahkan ada yang DM, ada ini jadi inget binatang anjing kesayangan aku yang udah mati gitu. Jadi sebenarnya lagu Menyimpan Hati ini anthem untuk semua orang yang pernah merasakan kehilangan sosok yang berarti banget. Kamu juga pasti ada kan? Jadi remind me of someone. Tisu. Oke, terus Mar, ini single ini udah mulai di promote atau dinyanyiin? Nah, itu dia. Memang konsekuensinya kita ngeluarin single di masa pandemi ini kan memang terbatas ya, karena kita nggak bisa, misalnya kita mau ke visit radio atau kita mau perform live di, biasanya kan bisa perform live di mall, atau perform live di TV, perform live dimanapun juga. Kalau sekarang agak-agak terbatas gitu. Jadi tapi dengan minggu ini nih aku baru dapat kabar gembira. Si lagu itu nomor 1 di Semarang, di Pacitan, di Jogja, dan nomor 2 di Bandung. Jadi terima kasih yang sudah mensupport lagunya. Mar, selain nyanyi gitu, aku tahu juga Mar pernah bisnis fashion ya. Yes. Sekarang masih jalan nggak? Sebenarnya si online store-nya masih ada. Terus kita baru ngeluarin, karena kalau kita lagi masa-masa pandemi ini, kemarin kita keluarin masker, tapi keluar sold out, jadi terima kasih juga yang udah beli. Terus kita bikin sweater, namanya Style Supply ID kan, memang kita at leisure gitu, jadi kayak
baju-bajunya kayak sporty, kayak kamu pakai ini walaupun ini bukan. Kenapa kamu tidak pakai baju saya? Nunggu di endorse aja. Nunggu di endorse aja. Oke. Nggak mampu bayarnya. Jangan lupa tag ya. Boleh sih ya, di-mention juga ya kakak. Iya. Iya, tapi memang ada ibaratnya kehidupan cinta gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa cinta gitu kan. Kayak lagu Kahitna ada aku dirimu dirinya gitu kan. Jadi itu. ada musik, ada fashion, ada traveling, itu semua aku suka gitu. Jadi memang dan kita kalau nggak tahu ya, ada trivia nih. Fun fact, kita berdua pernah satu kelas di satu universitas di Jakarta ya. Dan kita temenan udah berapa tahun? 20 tahun ya. 20 tahun ya? Oh my god, ya 20 tahun. Kita udah kenal 20 tahun. Betul sekali. Gitu. Tahun 2000 ya, Mar. Nah, dari awal kuliah berarti. Oh my god. Aduh, iya, jadi sampai sekarang. Kompak lagi bajunya itu. Iya, ini nggak sengaja. Kayaknya harus tutupin perut juga nih. Enggak lah, gila. Oke, terus Mar, kita udah tahu sekarang lagi sibuk dengan singlenya, terus ada fashion bisnisnya, ada bisnis-bisnis baru lain nggak yang kita belum tahu gitu? Yang pasti sih kita kemarin aku sempat ngeluarin body mist juga. Really? Iya, terus apa namanya? Men, women? Karena mostly fan base aku banyak kan 90% cewek ya. Jadi aku keluarin 5 varian untuk cewek-cewek. Gitu. Cowok juga bisa pakai dong. Cowok bisa pakai, ada dua yang unisex gitu. Karena gue sendiri pun juga kadang-kadang suka ketika beli perfume gitu atau body mist, justru malah aroma-aroma cewek yang gue sering beli gitu, kayak floral, iya. Bahkan gue juga Marlon Brando kalau nggak salah, dia selama hidupnya pakai Chanel No. 5. Wow. Ya, jadi gue bilang, oh ternyata it's okay for men to wear women's fragrance as long as it suits his personality gitu loh. Selama dia dan gue ngobrol sama Marcel juga, Marcel penyanyi sahabat gue juga, ternyata dia lebih suka parfum cewek juga katanya. Jadi setelah dia dites yin sama yangnya, dia ternyata lebih besar yinnya gitu. Gue sih belum pernah dites, tapi gue juga kayaknya ada kayak gitu. Jadi aroma floral yang aqua gitu kayaknya dia cocok gitu. Oke. Seru ya. Mas, ngomongin kesibukan, kan Mario sekarang banyak banget nih kesibukan gitu. Maksudnya dari awal kita temenan juga udah sibuk banget gitu ya. Nah, how do you cope up with that gitu? Maksudnya membagi profesi yang satu, main jobnya, dengan semua bisnis itu, maksudnya it's gonna be very hectic kan gitu. Iya sih. Sometimes gue memang I wish I were an amoeba gitu loh, yang bisa membelah diri gitu loh. Karena ketika gue memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu biasanya gue fokus, Ferdi. Jadi gue nggak percaya kalau lu setengah-setengah ngerjainnya hasilnya bisa maksimal gitu loh. Pasti hasilnya setengah-setengah juga gitu. Jadi kalau gue memutuskan untuk berkarir di musik, ya gue fokus di musik gitu loh. Bahkan untuk sampai mengorbankan studi, mengorbankan bisa dibilang masa kecil, masa remaja gue gitu. Masa remaja gue tuh dihabiskan latihan vokal gitu loh, di sekolah vokal gitu. Walaupun Sabtu Minggu tuh gue tetap ke tempat kursus vokal gue gitu, walaupun itu bukan kelas gue nimbrung aja di kelas orang gitu. Cuman gue percaya bahwa yang namanya ilmu itu akan selalu kita bawa terus gitu. Begitu pula dengan fashion. Jadi kita ini berdua 20 tahun yang lalu kenal karena kita belajar desain, fashion design ya. So basically itu dulu kita ngelamar di kampus itu, terus kita berdua diterima di study yang sama, itu si fashion design. Which is fashion design. Jadi memang ada passion gue itu ada di musik, ada di fashion, ada di traveling juga gitu. Dan ternyata semuanya nyambung juga gitu. Dan semua ya making money juga kan. Jadi pas gue memutuskan untuk mau jadi desainer, mau jadi penyanyi nih gitu, akhirnya gue ditawarin masuk Kahitna pada tahun 2001. Ya akhirnya gue masuk Kahitna dan fokus di musik.
mimpi untuk jadi desainernya, sementara gue simpen dulu gitu. Walaupun gue masih bisa berekspresi, gue masih bisa menyalurkan ide gue dari setiap performance gue kan, masih berhubungan sama fashion. Betul, ya gitu loh. Saling connecting. Jadi masih nggak terlalu kehilangan lah gitu. Tapi Mar, dengan segala macam aktivitas ini kan beda di disiplin ilmu gitu ya. Ada tips nggak sih kalau misalkan orang yang pengen sukses? Let's say gue pengen sukses kayak lo gitu. Apakah lebih sukses lagi kayak gimana, Ferdi? Aduh, gimana ya? Banyak passion yang belum terpenuhi. Anyway, ada tips nggak sih? Apakah kita harus tetap stick to one profesi atau justru gimana gitu? Apa ya? Konsistensi is key sih menurut gue. Konsistensi is key. Terus jadi kita harus konsisten terus menerus gitu. Gagal coba lagi. But then kamu juga harus tahu kemampuan kita apa sih gitu loh. Jadi bakat kita apa gitu loh. Konsisten, misalnya Mario konsisten nyanyi. Setelah kita menemukan forte kita apa gitu loh. Jadi dan dibikin sharpening. Kita apa namanya? Kita craft kita tuh dibagusin gitu ya, jadi diisi ilmunya. Jadi kalau gue kan dari kecil memang gue lahir di keluarga seniman ya. Nyokap gue nyanyi, nenek gue nyanyi, kakek gue dulu punya punya orkes keroncong, terus om gue itu Yuke Dewa, dulu nikah sama Ikan Coklat, walaupun sekarang udah berpisah ya. Jadi memang keluarga gue sangat musikal banget. Jadi for me to pursue music as a profession memang ya udah udah didorong juga sama orang tua gitu. Dan mungkin sama Tuhan dikasih bakat juga, jadi dan dikasih jalannya juga. Mungkin yang nonton ada yang suka desain, ada yang suka menjahit, ada yang suka masak, traveling, olahraga, apapun itu, temukan your passion and then kita bikin diri kita jago di situ. Dan make a career out of it. Nah, Mar, kalau misalkan nih kan audiens kita pasti banyak kan milenial ya. Milenial itu kan pasti masih banyak yang galau gitu. Aku passionnya banyak kakak gitu, mau ke A, B, C, D, E gitu, dan semuanya suka, semuanya you're good at it, tapi terus gimana nih, apa yang harus aku konsistenin gitu? Karena kita kan banyak melihat, maksudnya tendensinya sekarang anak-anak sekarang tuh banyak yang fokus di satu bidang terus dia cabut, dia cobain yang lain, dan by the time dia ngelakuin hal itu, you're running out of time gitu loh, dan waktu udah lewat 10 tahun gitu. What should we do gitu nantinya? Sebenarnya sih nggak ada formula khusus gitu ya untuk kita this is the yang tepat buat kita gitu loh. You just know it aja when you do it. And kayak kalau buat gua kan musik ya, jadi kalau orang tuh kerja misalnya, aduh besok gue mesti kerja nih, aduh males banget gitu loh. Kalau for me, kayak besok mesti kerja, which is nyanyi gitu. Justru gue semangat, pakai baju apa ya, nanti gimana ya, gitu. Koreonya gini. Jadi dari berangkat dari situ, sebenarnya berhubungan sama passion kita sih, sama hati kita juga gitu. Ketika kita ngerjain sesuatu yang bener-bener kita suka, jadi bukan kerasanya kayak kerja gitu loh. Tiba-tiba kita lagi abis nyanyi dapet duit gitu, happy. Cuman tadi kalau untuk nyoba-nyoba, ya itu tadi, bahwa banyak jalan menuju Roma gitu ya. Bukan berarti gue melakukan hal itu adalah sesuatu yang tepat gitu. Karena siapa tahu kalau gue mencoba, gue stop nyanyi, gue mencoba jadi traveler atau jadi food blogger, atau misalkan gue suka makan juga gitu ya. Coba tuh lebih bersinar gitu ya. Cuman itu memang resiko yang harus diambil setiap individu sih, untuk menemukan. Kayak Ferdi kan gue lihat karirnya tuh luas gitu loh, lompat which is justru itu sebenarnya ya learning from my experience juga gitu. By the time we are almost 40, tapi kok gue malah expertise-nya banyak dan nggak ada satu hal yang kita well known as something gitu.
mungkin kayak let's say dulu aku nyanyi juga, mungkin kita udah barengan kali ya Mar, tapi Emang kan kamu nyanyi? wah kita kan dulu audisi bareng Mar. Halu, mulai halu ya. Jangan nyanyi deh Ferdinand, nanti gue terdepak. Bukan terdepak, apa penontonnya yang kabur. Oke. Jadi nggak ada kata terlambat Nggak ada, untuk nggak ada. memulai Banyak sesuatu sekali yang... teman-teman gue yang misalnya udah 40 gitu, terus dia menemukan he quit his job misalnya dari bank gitu untuk buka kafe gitu. Semua orang kayak bilang ya yakin lo gitu. Yes, Tapi sekarang dia di Bandung punya satu kafe yang dari buka sampai tutup tuh rame terus gitu loh. Jadi don't let anyone apa ya kayak bikin nyetir lu bilang lu nggak bisa atau karena yang tahu diri lu sendiri kan lu gitu loh. Jadi si Boni, kenal Boni kan? Iya. Dia kan berhenti dari kerja di bank gitu untuk bikin kedai gitu, kedai kecil gitu di Bandung, dan sekarang jadi itu terjadi karena dia banting setir gitu loh. Betul. Dan ya itu tadi, kalau buat gue nyaman di musik ini, jadi memang ya itu tadi semuanya mengandung resiko, tergantung kitanya berani apa enggak ngambil resiko itu.